Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan asal-usul Harut dan Marut dan siapakah mereka. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Babilonia. Nama kedua malaikat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 102. Para mufassirin atau ulama tafsir berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan dua malaikat itu. Ada yang berpendapat mereka betul-betul malaikat, dan ada pula yang berpendapat orang-orang yang dipandang saleh seperti malaikat. Dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. Dikisahkan bahwa ada dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke kota Babilonia, yakni sebuah kota di Irak, bekas ibu kota Babilonia kuno. Nama kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut. Pada saat itu, warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Negeri yang saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar pun kacau balau akibat tersebarnya sihir hingga dapat menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri bercerai. Sihir yang tersebar tersebut bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Tawanan tersebut pun mulai memainkan sihir saat tiba di kota Babilonia. Sebahagian bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktekkan ilmu sihir. Dengan pengetahuan sihir yang mereka kuasai, mereka kemudian menakut-nakuti warga Babilonia dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir tersebut, maka diutuslah dua malaikat ke kota Babilonia, yaitu malaikat Harut dan Marut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babilonia. Mereka mengajarkan sihir bukanlah untuk berbuat kejahatan. Sihir yang diajarkan keduanya hanyalah untuk menjelaskan hakikat sihir. Maka Harut dan Marut pun turun ke bumi dan mendatangi warga Babilonia. Dimulailah tugas mereka untuk mengajarkan sihir. Ketika warga mendatangi mereka untuk mempelajari sihir, keduanya memperingatkan agar tak menyalahgunakannya untuk berbuat syirik. Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir, ujar keduanya. Malaikat Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat oleh orang Yahudi. Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari. Karena dipelajari, sihir tidaklah dapat memberikan manfaat ataupun mafsadat bagi manusia kecuali dengan kehendak Allah. Setelah selesai tugas, Harut dan Marut keduanya pun kembali ke langit. Akan tetapi warga kota Babilonia justru tak mengikuti peringatan malaikat Harut dan Marut. Mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya, maka semakin rusaklah negeri tersebut. Dikisahkan malaikat Harut dan Marut merupakan malaikat yang tengah diuji oleh Allah. Saat itu malaikat tak setuju dengan penugasan orang saleh sebagai khalifah di muka bumi. Namun orang saleh berbeda dari manusia kebanyakan. Mereka dapat menahan nafsu sehingga dapat mengemban amanah sebagai khalifah bumi. Akan tetapi malaikat berpendapat jikalau mereka diberikan nafsu, mereka akan dapat menahannya lebih baik dari manusia saleh. Maka Allah pun memilih dua malaikat, yakni Harut dan Marut, untuk menguji apa yang dikatakan para malaikat. Keduanya kemudian diberikan hawa nafsu lalu diturunkan ke bumi. Saat baru tiba di bumi, keduanya melihat wanita cantik dan langsung terpesona. Tetapi wanita tersebut menolak ajakan berbuat maksiat. Si wanita pun menawarkan tiga hal kepada keduanya. Yang pertama, menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamar. Harut dan Marut pun berfikir, menyembah berhala adalah perbuatan kufur, membunuh bayi merupakan dosa besar, sedangkan meminum khamar hanyalah dosa kecil, pikir mereka. Maka mereka pun memilih untuk meminum khamar. Namun setelah meminumnya, mereka menjadi mabuk. Setelah kehilangan akal akibat mabuk, keduanya kemudian membunuh bayi dan menyembah berhala.
Setelah melakukan ketiga dosa itu, mereka pun kemudian melakukan hal keji kepada wanita itu. Harut dan Marut gagal, sifat kemalaikatan keduanya pun dicabut. Allah yang murka kepada keduanya pun memberikan pilihan kepada keduanya antara azab di dunia atau azab di akhirat. Karena azab dunia bersifat sementara, mereka memilih selamat dari azab akhirat. Keduanya pun kemudian digantung di langit kota Babilonia hingga hari kiamat. Semenjak digantung, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Manusia yang ingin mempelajari sihir pun kemudian menuju Babilonia dan menemui mereka. Syekh Athaiyah Sakar menyebutkan bahwa beberapa buku tafsir disebutkan kedua malaikat itu telah diturunkan ke bumi sebagai fitnah, sehingga Allah mengazab mereka berdua dengan menggantung kedua kaki mereka. Perkataan para mufassir ini bukanlah sebagai salah satu hujjah dalil dalam hal ini, karena kisah tersebut berasal dari warisan masyarakat Babilonia dan penjelasan orang-orang Yahudi serta kitab-kitab Nasrani. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Az-Zajjaj mengatakan bahwa perkataan itu adalah juga pendapat kebanyakan ahli bahasa. Artinya bahwa pengajaran kedua malaikat itu ke manusia adalah berupa larangan. Keduanya mengatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan sihir dan janganlah kalian diperdaya dengannya sehingga kalian memisahkan seorang suami dan istrinya. Dan apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah berupa larangan. Al-Hafidh bin Katsir berkata, kisah Harut dan Marut ini diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Imam Hasan Al-Basri dan lainnya, dan dibawakan oleh banyak penulis tafsir dari kalangan terdahulu dan belakangan. Kesimpulan detail dari kisah Harut dan Marut ini kembali kepada kisah Israiliyat, karena riwayatnya tidak ada sama sekali dalam hadis marfu' yang bersambung sanadnya dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.